Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Semuanya ketika mereka secara pasrah total kepada Allah, di saat itulah Allah menurunkan nazalat alaihimus sakinah. Apa itu nazalat? Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Kenapa hatinya tentram? Kenapa hatinya damai? Kenapa hatinya bahagia? Kenapa dia tidak gelisah? Karena yang Allah turunkan ada ilham dan petunjuk, inspirasi ke dalam diri kita dalam mengarungi kehidupan ini. Oleh karenanya anandaku sekalian, itu tadi hadapi, pahamilah bahwa rumus hidup ini pasti kita akan berhadapan dengan sesuatu, pasti kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan di hati. Tujuan daripada ujian itu adalah untuk menguji kekuatan iman kita, kekuatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Allah memberikan penjelasan yang lebih tegas dalam Al-Quran, bahwa Allah yang menciptakan hidup dan mati, Allah yang menciptakan kegagalan dan kemenangan, Allah yang menciptakan tangis dan tawa, Allah yang menciptakan sukses dan gagal, Allah yang menciptakan ada materi, tidak ada materi, Allah yang menciptakan kegelisahan dan ketenangan dalam hidup ini. Maka tujuannya adalah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang saya garis bawahi pada ayat ini adalah Allah menguji kita dengan hidup dan mati, Allah menguji kita dengan sukses dan gagal, Allah menguji kita. Mungkin ada di antara anandaku yang lolos jalur undangan, ada yang tidak, ada yang ketika ujian kemarin dia lolos, ada juga mungkin yang belum masuk perguruan tinggi. Semua itu tujuannya satu. Apa itu? Menguji ahsanu amala. Apakah kita tetap mampu menampakkan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hati kita makin bersandar kepada Allah? Apakah iman kita makin teguh kepada Allah? Apakah kekuatan iman kita tetap tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata kita diuji dengan seperti itu, dan ternyata kita tetap mampu tunduk melaksanakan perintah Allah, kita tetap mampu melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dengan penuh ketulusan, kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, kita tetap berusaha untuk membina hubungan, maka kalau semua ini kita lakukan, maka insya Allah amal kita lah amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah dinilai oleh Allah adalah hamba yang terbaik, hamba yang bertagarrub dengan Allah, hamba yang dekat dengan Allah, maka ingat ananda, saya sering mengulang rumus-rumus kepada ananda. Ada satu rumus dalam ilmu kimia, angka berapapun kalau dibagi dengan angka berapapun kalau dibagi dengan 0, maka sama dengan nilai tak terhingga. Artinya, siapapun kita, angka berapapun, itu siapapun kita, karena Allah itu tak memandang wajah, Allah tak memandang status, Allah tak memandang harta, Allah tak memandang ketampanan, Allah tak memandang wajah, tak memandang kedudukan, tak memandang keturunan. Tapi yang Allah pandang pada diri kita adalah innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak memandang wajah, Allah tak memandang jabatan, Allah tak memandang status, Allah tak memandang keturunan, Allah tak memandang siapa kita, tapi yang Allah pandang pada diri kita adalah bagaimana suasana hati kita, bagaimana amal kita. Apakah suasana hati kita tetap hati yang dekat dengan Allah, senantiasa bertagarrub kepada Allah, senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa berusaha berjuang untuk mendekati Allah dengan amal-amal kita, atau kita mampu tetap menampakkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan nyata. Kita tetap mampu mempraktikkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan, maka di mata Allah kitalah yang terbaik. Karena orang yang terbaik di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan statusnya, tapi orang yang termulia di hadapan Allah adalah ketika dia orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan, apa itu takwa? Takwa itu ananda, kalau diartikan takwa dalam Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita akan menemukan 3 pengertian takwa. Yang pertama, al-hasyah, yang kedua, at-ta'ah, yang ketiga, ikhlas. Apa makna takwa yang pertama, al-hasyah? Senantiasa hati kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati kita merasa dekat dengan Allah, dimanapun anandaku berada.
kalian di kota Makassar, kalian di kota-kota besar, dimanapun kalian berada, sendiri kalian, seorang diri kalian, maka kalian akan berusaha menjaga diri dari dosa sekecil apapun. Kalian tidak akan menyia-nyiakan waktu secara percuma. Kalian akan terpelihara dari pengaruh narkoba. Kalian akan terpelihara dari pergaulan bebas. Kalian akan terpelihara dari pengaruh pergaulan zina dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dalam hatimu ada keyakinan bahwa apapun yang aku lakukan, apapun yang aku ucapkan, apapun yang aku lakukan dalam hidup ini, apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat, sesungguhnya semuanya ada dalam pandangan dan tilikan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya anandaku sekalian, saya ingin mohon maaf kalau saya harus katakan ini, kalau ada di antara anandaku yang kemarin diusul di jalur undangan dan ternyata kalian belum sukses di situ, atau kalau ada di antara anandaku lain yang kalian dambakan ternyata lain yang Allah takdirkan, yang ditakdirkan Allah bukan keinginanmu, sebenarnya keinginanmu adalah lain tapi kau tidak dapatkan itu, maka jangan dulu terlalu kecewa Anda, tapi yang perlu kita lakukan adalah introspeksilah diri kita dulu. Mari kita introspeksi diri kita, mari kita muhasabah diri kita, apa yang menyebabkan Allah sehingga Allah tidak mengabulkan apa yang aku dambakan. Apa yang menyebabkan Allah memberikan ini, Allah memberikan lain yang kudambakan, ternyata lain yang Allah berikan. Maka disitulah kita perlu muhasabah, disitu kita perlu introspeksi diri. Boleh jadi mohon maaf, boleh jadi penyebabnya selama ini, mohon maaf, mudah-mudahan tidak, mungkin ada di antara anandaku di depan guru selama ini baik, tapi dari segi wajah baik, dari tutur kata baik, tapi ternyata di dalam hati kita penuh dengan kemunafikan di hadapan Bapak Ibu guru kita. Kita menampakkan kebaikan, seakan-akan kita ini anak yang patuh, tapi sebenarnya di dalam hati kita terjadi pemberontakan. Kita tidak ikhlas melakukan itu. Kita disuruh Bapak Ibu guru melakukan ini dulu, kita disuruh menyiram tanaman, kita disuruh melakukan ini, melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan di pagi hari, kemudian kita disuruh membersihkan asrama. Sebenarnya kita lakukan, tapi hati kita kadang tidak ikhlas, kadang hati kita menoko, kadang hati kita tidak untuk melakukan itu, dan semua itu ada dalam rekaman Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi gara-gara perbuatan itulah, gara-gara kemunafikan itulah, gara-gara ketidakikhlasan itulah yang menyebabkan Allah menunda kesuksesan kita, wahai ananda sekalian. Ini. Kemudian anandaku yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi agar kita makin dewasa. Bagi anandaku yang gagal, jangan dianggap itu sebuah kehancuran, karena orang yang melangkah duluan belum tentu dia juga lebih cepat berhasil daripada diri kita. Yang kedua, anandaku, kalau kita hanya mengejar kesuksesan itu ukurannya dua, yaitu jabatan, kedudukan, dan materi. Tapi kalau yang kita cari adalah sukses dan bahagia, maka bahagia itu ukurannya satu. Apa itu? Kalau hati kita senantiasa ridho, qanaah, menerima apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Jangan sampai anandaku mengejar kesuksesan masuk IPDN, ternyata tidak masuk di situ. Maka itu akan menghadirkan luka, akan menghadirkan kekecewaan dalam hati kita. Tapi kalau kita melakukan itu semua, bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, ini adalah sebuah proses, dan Allah melarang kita untuk diam saja, tapi kita perlu berjuang, kita perlu berusaha, apapun hasilnya, itu adalah merupakan ketentuan daripada kudrat, iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita termasuk orang yang ikhlas, ridho, menerima apapun yang ditakdirkan Allah dalam kehidupan kita, maka yakinlah anandaku sekalian, belum tentu yang kita pandang jelek, itu jelek dalam pandangan Allah, belum tentu yang kita anggap baik, baik dalam pandangan Allah. Boleh jadi kita anggap itu baik, tapi dalam pandangan Allah itu buruk. Boleh jadi kita anggap itu buruk, tapi dalam pandangan Allah itu jelek. Itulah sebabnya anandaku sekalian, apapun yang anandaku ingin lakukan, apapun anandaku, keputusan-keputusan apapun yang anandaku ingin putuskan, pilihan-pilihan apapun yang anandaku ingin pilih, maka saya sangat merekomendasikan senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Mintalah solusi kepadanya, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahkah kita minta petunjuk kepada Bapak dan Ibu guru? Salahkah kita minta petunjuk kepada orang tua kita? Salahkah kita minta saran kepada teman-teman kita? Semakin orang yang kita pendapat,
maka justru semakin membingungkan diri kita. Kenapa si A mengatakan begini? Lain pendapatnya dia, lain pendapatnya si B, lain pendapatnya si ini. Tidak apa-apa kita minta pendapat, tapi dari semua pendapat yang ada, bawa ke dalam otak kita, kata Buya Hamka, biarkan sesuatu yang kita pikirkan itu biarkan pikiran kita melayang entah kemana. Sesudah pikiran kita melayang entah kemana, berpikir ke sana kemari, ini namanya berpikir melingkar, memikirkan sesuatu itu dari segala sudut pandang yang berbeda. Kemudian sesudah kita berpikir dari segala sudut pandang yang berbeda, bawalah ke dalam hati kita, maka yakinkan dalam hati kita. Kalau sudah hati putuskan, maka di dalam Al-Quran dikatakan, Fa'isa asamta patawakkal Allah, apabila hatimu sudah membulatkan tekad, apabila kau sudah menentukan pilihan, maka jangan kau berubah hanya atas nama kebersamaan, jangan karena atas nama persaudaraan, jangan karena atas nama persahabatan, pertemanan, sampai-sampai kau melakukan sesuatu, kau mengorbankan keinginan utamamu hanya karena atas nama persahabatan tadi. Padahal boleh jadi temanmu serius nanti kuliah, karena memang di situ talenta hatinya, sementara kita karena hanya menuruti teman kita, maka boleh jadi pada saat kita masuk di situ, karena sebenarnya bukan di situ keinginan jiwa kita, akhirnya kita pun setengah-setengah untuk menjalani proses perkuliahan itu. Maka jalanilah sesuatu itu berdasarkan talenta yang Allah titipkan pada diri kita, jalanilah sesuatu berdasarkan apa yang Allah pilihkan kepada kita, dan selalulah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta petunjuk kepada Allah? Karena Allah lah yang tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang terburuk buat kita. 10 tahun yang akan datang, saya yakin semua Bapak Ibu guru tidak akan tahu bagaimana baik buruk 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Bagaimana baiknya itu baik dan buruknya sesuatu itu kepada kita. Saya kasih contoh, Ananda. Misalnya ada anandaku, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Siapa tahu ada di antara anandaku, rencana awalnya pilihan pertamanya adalah kedokteran. Ternyata cerita yang terjadi ceritanya lain. Anandaku gagal masuk di kedokteran. Sebenarnya kita coba berpikir positif, karena ana indah zonni abadibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah dalam satu hadis kursi. Cobalah kita membangun pikiran-pikiran positif, positive thinking dalam hati kita, dalam pikiran kita. Artinya, boleh jadi kalau kita lolos pada kedokteran itu kan yang tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang Allah tahu. Allah tahu kalau kamu masuk kedokteran, kalau nanti kamu menjadi dokter, maka kamu akan berdosa kepada aku gara-gara kedokteran itu. Bisa jadi kau melakukan malpraktek, bisa jadi kau membunuh orang karena salah dalam memberikan resep pengobatan. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, saking cintanya Allah kepada kita, maka Allah pun membatalkan kita masuk di situ. Nah, itu salah satu contoh. Nah, makanya kalau ada sesuatu yang kita harapkan ternyata kita tidak berhasil di situ, jangan hadirkan, jangan biarkan kekecewaan bersemayam dalam hati kita. Karena boleh jadi apa yang kita dambakan itu bagi Allah dalam pandangan Allah, dalam ilmu Allah. Kalau itu yang kita dapatkan, maka kita akan berdosa kepada Allah, kita akan berdosa kepada manusia, maka Allah pilihkan yang lain. Boleh jadi di awal kita tidak suka itu, tapi boleh jadi yang kita tidak suka itu, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan, dan itu akan menyelamatkan kita, yang akan menarik tangan kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Ananda, jadilah anandaku yang bijak melihat hidup ini, jadilah anandaku yang dalam melihat sesuatu, pikirkanlah sesuatu itu secara menyeluruh, lihatlah segala masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan kita hanya memandang dari satu sudut pandang saja, karena dari pandangan dari sudut pandang yang lain tentu kita bisa mendapatkan juga pemahaman yang berbeda. Kemudian anandaku yang kedua, dari berpikir menyeluruh, ketika kita menghadapi sesuatu, kita mampu berpikir secara melingkar, kita mampu berpikir secara dari sudut pandang berbeda, maka insya Allah itu akan melahirkan sikap yang bijaksana dalam hidup kita. Semakin banyak cobaan yang kita dapat dalam hidup ini, tujuannya adalah proses pematangan pikiran, proses pematangan cara berpikir, proses pematangan jiwa kita. Maka semakin banyak yang kita dapat dalam hidup ini, semakin banyak yang kita rasakan dalam hidup ini, semakin banyak yang kita lihat dalam hidup ini, semakin banyak yang kita dengar dalam hidup ini, harusnya makin mendewasakan kita untuk menjadi manusia yang lebih matang dalam mengarungi kehidupan ini. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengenal hidup ini, kita mampu mengenal diri kita mampu mengenal tujuan kita, dan kita mampu mengenal
Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapatkan manfaat dalam hidup ini dan kita bisa berguna bagi keluarga, bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Ananda sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup sebelum saya lanjut sebagai penutup nanti mungkin ada diskusi apa dan lain sebagainya, tapi untuk materi ini saya akan akhiri dengan kata kunci seperti ini anandaku sekalian. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan kita bergeser dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita hadapi, semakin apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang melaksanakan perintah Allah, siapa yang meninggalkan larangan Allah, siapa yang tunduk taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan memberikan solusi-solusi terbaik dari setiap persoalan yang dihadapi. Wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada lagi satu ayat yang sangat luar biasa. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, itu tadi penyerahan diri secara total, secara ikhlas kepada Allah. Ketika pikiran sudah tidak bisa lagi berfungsi, ketika hati kita sudah tidak bisa lagi menimbang baik dan buruk, maka di saat itulah kita bertawakal. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apapun keperluan kita, Allah yang akan mencukupkan ini. Bisa Ananda buka dalam Al-Quran, ayat-ayat yang saya baca tadi, pada Quran surah At-Tolak, ayat 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Ananda bisa menjadi pelita di tengah gelapnya malam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi setetes embun pelepas dahaga di tengah Sahara yang tandus. Tapi mudah-mudahan tidak seperti teriakan di tengah gemuruhnya halilintar yang sangat mengganas. Saya sangat paham, saya sangat menyadari diri saya, Al-Fakir Abdul Muiz, boleh jadi tidak ada artinya. Yang kedua, mudah-mudahan saya sangat menyadari juga bahwa ilmu saya, pemahaman saya, status saya, tetap saya menyadari itu semua. Saya adalah makhluk melata yang hina, yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada anandaku semuanya. Saya kira inilah secerca atau setetes embun yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tetesan embun ini bisa menjadi pelepas dahaga di tengah Sahara yang tandus dalam mengarungi kehidupan ini, wahai anandaku sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wa rahmah. Fabi'ai ala'i rabbikum atukasiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Ayahanda Ustaz sebagai Ayahanda kita yang mulia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ke depan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau curhat kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung open mic saja. Langsung bertanya sama Ustaz. Yusuf bertanya, Yusuf. Yusuf, kapan mau bertanya? Iya Mas ya. Silakan bertanya, Yusuf. Bertanya. Iya Mas ya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya, ada pertanyaan yang saya mau tanyakan sekilas tentang masa depan. Begini, Ustaz, bagaimana
Carata mengatasi masalah supaya mandi, supaya lebih semangat ya. Supaya lebih semangat Ki, Pasha. Ustaz. Ya, kalau kurang jelas saya ulangi dulu. Ya, begini pertanyaanku. Bagaimana cara mengatasi masalah? Cara mengatasi masalah, tetapi tidak Pasha, tidak memali, tidak putus asa begitu. Sekian. Baik, Ustaz, itulah tadi pertanyaan dari Saudara Yusuf. Silahkan jawab, Ustaz. Barangkali Bapak Ibu pembina yang lain ada saran-saran, ada masukan untuk anak-anak kita. Iya, sebelum ke Ustaz Moyes, tentu mungkin ada nanti masukannya tentang apa yang disampaikan oleh Ananda Yusuf, ya ditinjau dari perspektif agama tentunya. Saya hanya menyampaikan tentang perspektif keseharian saja. Tentu anak-anak sekalian yang disampaikan oleh Ananda Yusuf nanti itu pasti akan dialami oleh semua orang. Tidak akan pernah tidak. Pasti semua orang akan mengalami yang namanya sebuah kejenuhan dalam sebuah aktivitas. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Pernah jadi aktif di organisasi atau aktif di kampus atau aktif di sebuah kegiatan, termasuk jadi guru. Saya pernah mengalami kejenuhan. Jadi pembina asrama itu juga biasa bawahnya. Saya biasa berpikir, begini terus, mungkin kapan nanti saya ini jadi pembina asrama sampai hati. Sudah hampir 8 tahun lebih jadi pembina asrama. Tidak ada yang mau ganti-ganti nih. Saya sudah pernah menawarkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan sebagainya. Tetapi anak-anak sekalian, yang harus kita lakukan adalah, kalau saya secara pribadi adalah, satu, tentu kita harus mencintai apa yang menjadi pekerjaan kita itu, mencintai apa yang menjadi aktivitas itu. Jadi berusahalah cinta kepada apa yang kita lakukan, ya. Perspektif agamanya mungkin nanti Al-Ustaz akan menyampaikan itu, berusaha bahwa apa yang kita lakukan itu senantiasa mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas itu. Tentu saja apalagi namanya pekerjaan itu semua ada dampak baik dan buruknya. Kalau menurut Bapak Kepala Sekolah, semua pekerjaan pasti ada negatif dan positifnya. Orang yang bekerja di sawah saja pasti ada dampak negatifnya. Siapa tahu nanti dia mencangkul, kena kakinya cangkul, itu ada. Nah, untuk itu sekalian harus mencintai itu pekerjaan. Ya, jangan itu tadi ada disampaikan tadi Ustaz, jangan ikut-ikutan pada pekerjaan itu atau aktivitas itu. Jangan karena ada teman-teman masuk di teknik, kita juga mau ikut di teknik. Padahal bukan di situ hobi kita. Ya, jadi tapi kalau sudah terlanjur, berusahalah untuk mencari alternatif, berpikir bahwa oh ternyata ada manfaatnya nanti ini. Cari dulu manfaatnya ke depan supaya kita berusaha untuk mencintai pekerjaan itu. Yang kedua, setelah kita berusaha itu, tentu kita merefresh sekali-sekali kegiatan kita. Ya jangan monoton begitu-begitu terus. Ya sekali-sekali kalau ada hal yang penting kita perlu rekreasi. Perlu apalagi namanya ini melakukan aktivitas-aktivitas supaya kita tidak jenuh pada kegiatan itu. Seperti itu mungkin saya masukannya untuk Anda Yusuf supaya tidak apalagi namanya tidak bosan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Saya kira saya seperti itu, Mas. Terima kasih Pasha. Silakan Ustaz. Ya, mungkin dari pembina yang lain. Pak Ansar mungkin.
Dari Pansar. Keluar Pansar kayaknya ada mungkin terputus. Dari Bu Ida. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kebahagiaan luar biasa ya bisa ketemu di meeting ini. Kedengaran suaraku, Dik? Iya, Bu. Kedengaran. Jelas, Iya. Bu. Sebelum saya memberikan tanggapan sedikit tentang permasalahannya Yusuf, di kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf selama kita berkenalan. Beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi dengan Pak Juhrianto terkait bagaimana perlakuan kepada siswa, bagaimana melihat teman-teman guru. Saya mengatakan ke Pak Juhrianto, seandainya Allah memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan semua yang pernah saya ajar, bukan saya ajar sih, kita temani belajar sama-sama, semua murid yang ada di SMA 11 dan sekolah-sekolah yang pernah saya tempati mengajar, saya ingin bersujud di kaki mereka. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena ternyata selama ini sangat banyak kesalahan yang telah saya lakukan sebagaimana harusnya seorang guru seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya pada saat mereka menjadi guru, baik kepada keluarga maupun di tempatnya. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya memohon maaf. Semoga semua bisa memaafkan dan mendoakan Ibu. Iya. Ibu. Iya, terima kasih banyak. Iya, semoga ada yang bisa menyebut namaku nanti supaya bisa ikut masuk di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Iya. Masalahnya Yusuf tadi tuh kukira mau bilang Yusuf, bagaimana caranya Ustaz mengatasi masalah tanpa masalah? Pegadaian itu, Bu. Oh, pegadaian. Iya, tidak kudu simak baik kita di masalah atau Yusuf. Apa kita rasakan saat ini? Bu, bimbang, Bu. Oh, Banyak tugas. memilih antara aku dan dia. Iya, Bu. Kira bimbang Ki, memilih aku atau dia. Supaya masa depan mau dikejar, Bu. Wow, Masya Allah. Iya. Iya, kalau saya pribadi mungkin begini, kita kembali dulu ke visi hidup. Jadi sebagai manusia itu, Ustaz lebih paham ya ayatnya, apanya semua, dasar agamanya. Kita sebagai umat muslim, kalau saya itu kita kembali dulu untuk apa kita ada di dunia ini, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu selalu doa tak pasti kalau bangun tidur Ki, kalau masih ada kesempatan tak bangun, pasti mau Ki begitu, mau Ki bersyukur Ki selalu. Yusuf bilang Ki, masih banyak orang mau begini seperti saya, nah tidak bisa Iya, Bu. Yusuf. Iya, masih banyak orang mau sibuk, tapi tidak dikasih kesempatan sibuk sama Allah. Banyak tombi tugas. Mau tombi kipi rekreasi, mau tombi naik sepeda. Semua dirasakan. Luar biasa. Ada semua, belum pakai ke mall di Makassar Kika Yusuf. Iya, Bu. Iya. Terbuka semua mall Yusuf di situ. Mall, Bu. Si corona ya. Iya, Bu. Iya, jadi itu saja intinya Yusuf. Kalau dari Ibu banyak-banyak ya bersyukur. Iya, Bu. Iya, bilang itu tadi. Begitu juga kayaknya prinsip hidupnya Pasha.
Iya, saya kira itu banyak bersyukur, ikhlas, berpikir positif, Ki. Karena semua manusia pasti mengalami apa yang kita alami. Kami juga yang sudah tua begini seperti itu. Kadang jenuh, kadang malas, mager, kadang pekerjaan bertumpuk tidak ada yang jadi satupun. Iya, Ya, Bu, saya itu kira yang itu. rasakan Terima sekarang, kasih Bu. banyak. Semangat. Iya, terima Bu. kasih banyak. Makasih banyak Terima atas kesempatannya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Masih ada barangkali dari pembina yang lain? Oke, baik. Saya hanya ingin memberikan dari masukan-masukan lewat pandangan agama saja. Karena kalau bicara dari segi kesuksesan, saya jujur, saya bukan orang yang sukses kalau kita bicara kesuksesan. Karena tadi saya katakan kesuksesan itu ukurannya dua, materi, kedudukan, status. Dan saya kalau saya tidak ada di situ. Tapi saya ingin mencoba memberikan saran-saran itu yang saya dapatkan dari guru-guru, baik secara talaki langsung di hadapan guru-guru, para ulama, ataupun di hadapan melalui buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama, yang perlu dilakukan untuk membangkitkan semangat itu adalah mindset kita yang perlu diubah, cara pandang kita terhadap sesuatu. Sebagaimana tadi yang dikatakan Pak Saifuddin, bahwa itu juga diungkapkan oleh Buya Hamka di dalam tasawuf modern. Kata beliau bahwa tidak penting itu melakukan apa yang dikerjakan, tapi yang penting adalah mencintai apa yang kita kerjakan. Karena beda maknanya melakukan yang dicintai dan mencintai yang dilakukan. Insya Allah kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, maka itu akan menimbulkan keseriusan, akan membangkitkan semangat dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah mindset kita, cara pandang kita. Kemudian yang kedua, ini saya dapat dari ulama, bahwa dalam tubuh kita, manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada namanya unsur jasmani, ada namanya unsur rohani. Jasmani ini, kalau jasmani ini ingin kuat, jasmani ini kalau dia ingin sehat, maka mesti diberi makan dan minum yang baik, yang halal, toyiban, yang baik, yang halal, yang toyib, yang baik. Nah, makanan tubuh ini ada makanannya, begitu juga roh. Roh itu ada makanan. Karena yang membuat kita lesu, yang membuat kita tidak bersemangat, yang membuat kita tidak bergairah, sebenarnya itu berasal dari rohani kita. Berasal dari rohani. Makanya kata para ulama, rohani ini mesti diberikan makanan. Rohani ini mesti diberi makan, dan makannya itu adalah zikrullah. Makanannya adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Makanannya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dalam kajian Ustadz Abdul Somad, beliau mengatakan bahwa salah satu yang bisa membangkitkan imun itu kan bisa dengan adanya semangat hidup. Nah, untuk membangkitkan imun itu, untuk membangkitkan kekuatan hati, untuk membangkitkan semangat hidup kita adalah coba-coba anandaku amalkan, amalkan, dan itu saya sering amalkan itu. Kalau ketika kita merasakan itu, coba-coba duduk, baru seakan-akan kita pejamkan mata, baru mohon maaf, kalau yang pernah datang ke tanah suci, kita seakan duduk di samping kiri kita yang membatasi kita dengan Rasul itu adalah dinding saja, dinding kamar beliau, maka kita duduk di samping kiri kita ada makam Rasulullah, kemudian kita ada di dalam raudah, lalu kita itu tadi, kita ucapkan salam pelan-pelan kepada Rasulullah SAW. Kalau di dalam buku tasawuf dikatakan bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan, kita duduk dulu, kita duduk tenang,
setelah kita berudu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Sesudah kita sholat 2 rakaat, kita tenangkan diri, kita duduk baik-baik, lalu kita ucapkan kalimat ini. Ini yang diajarkan para ulama. Apa itu? Ilahi anta maksudi wa ridha qamatlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridho'mulah yang aku cari dalam hidup ini. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Aku melakukan semua aktivitas ini, tujuanku hanya satu, engkau. Yang kedua, ridho'mulah, rahmahmulah yang aku cari dalam hidup ini. Sesudah kita ucapkan kalimat itu, maka lanjutkan dengan ucapkan salam kepada Nabi SAW. Itu tadi, dengan pelan-pelan kita ucapkan. Seakan-akan kalau misalnya bagi yang tidak bisa membayangkan ra'odah, yang tidak bisa membayangkan duduk dalam ra'odah, cukup kita bayangkan seakan-akan kita ada, seakan kita menghadirkan Rasulullah dalam, atau kita menghadirkan diri kita, kita duduk di hadapan Rasul, kita duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita duduk di hadapan Nabi? Karena saya mengangkat satu dalil saja. Ada seorang sahabat ingin bertemu dengan Utsman bin Affan. Maka ini saya jadikan dalil, namanya bertawassul kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat ingin sekali bertemu dengan Utsman. Bukan sahabat ya, ada seorang masyarakat pada waktu itu ingin, karena Rasulullah sudah meninggal, ada umat rakyat, masyarakat ingin bertemu dengan Utsman, Sayyidina Utsman, ketika Utsman menjadi khalifah. Tapi setiap dia mau ketemu dengan Utsman, ada saja yang menyebabkan dia tidak bertemu dengan Utsman. Sudah berkali-kali dia lakukan itu, tapi tidak bisa bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dia bertemu ketika dia pergi ke masjid, dia merenungi dirinya di masjid, tiba-tiba ada sahabat Utsman, ada sahabat Nabi, di situ yang memberitahukan bahwa kalau kau ingin bertemu dengan Utsman, lakukan ini yang kau lakukan. Apa itu? Salat 2 rakaat, kemudian sesudah kau salat, kau berdoa kepada Allah, lalu kau bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan Utsman bin Affan, dan saya bertawassul dengan nama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi adalah setelah dia berdoa seperti itu, dia pergi ke rumah Utsman, luar biasa, Masya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata yang langsung membukakan pintu adalah Sayyidina Utsman sendiri. Ketika dia sampai di rumah itu, bukan hanya dibukakan pintu, dia ditempatkan di tempat duduk yang sangat luar biasa, karena Utsman itu terkenal orang yang kaya. Kemudian sesudah itu dia sampaikan hajat-hajatnya. Tidak ada satupun hajatnya yang disampaikan kepada Utsman bin Affan yang tidak dikabulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka saya dengan dalil itulah saya mengatakan, anandaku sekalian, tenangkan hati, duduk di kamar, kemudian bayangkan diri kita seakan-akan kita duduk ada di hadapan Rasulullah, lalu hati kita yang paling dalam bersuara dengan suara yang lirih, seakan-akan kita berbisik kepada Allah, ya Allah, aku bertawassul, aku berdoa kepadamu, aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan kemuliaan yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ucapkanlah salam kepada Nabi perlahan-lahan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bayangkan diri kita ada di hadapan Nabi SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang menatap kita. Rasulullah sedang memperhatikan kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan diri kita seperti itu di hadapan Nabi. Kemudian ucapkan perlahan-lahan, ya Allah, aku tak layak datang kepadamu memohon karena diriku adalah pelaku dosa. Diriku ini penuh dengan kemaksiatan, ya Allah. Tetapi kalau engkau benci kepada aku, ya Allah, kalau engkau laknat kepada aku, kalau engkau membiarkan aku seperti ini, tanpa hidayahmu, tanpa bantuanmu kepada aku, ya Allah, maka aku pun rapuh, aku pun tidak ada kekuatan, ya Allah. Maka dengan kemuliaan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad, aku bertawassul kepadamu, ya Allah. Bangkitkanlah semangat hidupku. Ya Allah, berikan aku solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kuhadapi. Lakukan ini setiap saat ananda, setiap gunakan waktu dalam satu hari, apakah di tengah malam, apakah ketika kita menyendiri seorang diri, di kamar kita melakukan itu, bertawassul, berdoa kepada Allah dengan mengangkat kemuliaan, menyebut kemuliaan Nabi Muhammad SAW, untuk membangkitkan semangat kita, maka insya Allah Allah akan menghadirkan, karena Allah akan menghadirkan semangat dalam diri kita, Allah akan menghadirkan nur, cahaya dalam hati kita, dengan cahaya itulah akan bangkit semangat kita kembali insya Allah. Makanya anandaku sekalian,
ada juga satu cerita bahwa dalil mengangkat atau menyebut-nyebut kemuliaan Nabi Muhammad itu boleh. Nabi Adam ketika selesai makan buah huldi, dia berdoa mohon ampun kepada Allah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu namanya Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Kulihat namanya Muhammad itu tertulis pada tiang-tiang ars. Maka apa kata Nabi Adam? Tidak mungkin orang ini bersanding namamu ya Allah dengan nama dia. Nama Nabi Muhammad bersanding dengan namamu ya Allah. Tidak mungkin nama ini tertulis dalam tiang-tiang ars kalau dia bukan orang yang engkau muliakan. Maka dengan pemahamanku seperti itulah, maka saya bertawassul kepadamu dengan nama dia, dengan kemuliaan dia, mudah-mudahan engkau ampuni dosaku. Maka dengan itulah Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Maka bangkitlah semangat Nabi Adam, bangkitlah gairah Nabi Adam, dikarenakan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang dikatakan Ustadz Abdul Somad di dalam kajiannya, bahwa dengan salawat itu akan membangkitkan semangat dalam diri kita, akan membangkitkan imun kekuatan dalam tubuh kita, sehingga kita mampu mengarungi perjuangan dalam hidup ini. Ingat Ananda Yusuf, jangan biarkan lemah, jangan biarkan bisikan-bisikan setan, karena kalau sudah ada rasa-rasa malas, sudah ada rasa-rasa tidak bergairah, datang setan menambahkan, datang setan kipas-kipas kinya makin sesuatu yang kecil, bisa misalnya loyo-loyo ki ya, loyo kasai kepala aku begini, itu bertambah jadi itu. Makanya kata ulama, salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit dalam diri kita, apakah itu penyakit fisik atau penyakit kejiwaan, salah satu kuncinya adalah membangkitkan semangat dari dalam diri kita sendiri. Kalau kata Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Kalau kita sakit kepala, lawan. Saya tidak sakit. Jangan dimanja-manjakan. Sedikit sakitnya, sakit kak, malas kak. Akhirnya tambah sakit. Kalau kata Buya Hamka, obat yang paling ampuh sebelum kita minum obat adalah membangkitkan semangat itu tadi, melawan penyakit-penyakit itu, melawan kemalasan-kemalasan itu. Tentu dengan riyadhah, tentu dengan latihan. Dan itu tadi caranya, selalu dekatkan diri kepada Allah, latih diri kita melakukan hal-hal yang menantang. Misalnya Anandaku latih diri bangun di tengah malam, bertahajud, bertahanus, menyendiri di tengah malam, latih diri kita untuk sholat tahajud. Kalau selama ini cuma 2 rakaat, hanya sekedar melaksanakan saja, latih tambah dengan 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian latih diri kita untuk selalu konsisten istiqamah membaca Quran setiap hari, atau kemudian latih diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat, yang sifatnya bisa melatih kejiwaan kita untuk membangkitkan kekuatan dalam hati kita. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Ustaz. Saya. Langsung? Ya, langsung misalnya. Oh, jadi begini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin lebih meminta saran lah. Misalnya, mungkin ini sudah tadi dijelaskan, tapi menurut saya itu belum cukup. Begini, misalnya nih, kita punya mimpi, atau kita ingin punya pencapaian lah. Tetapi terus kita minta saran atau minta restu lah kepada orang lain. Tapi orang lain itu mengatakan, tidak, kamu tidak bisa mencapai itu. Nah, terus dalam diri saya, pasti saya bisa. Saya yakin saya pasti bisa mencapai itu. Jadi saya tetap semangat untuk mencapai itu. Nah, tibalah pada saat pengumumannya, saya tidak mencapai itu. Saya tidak mencapai pencapaian itu. Tapi, nah, muncul di pikiran saya, mungkin saya terlalu sombong, mungkin perkataan orang itu benar, saya tidak bisa mencapai itu. Nah, setelah beberapa waktu, muncul kembali di pikiran negatif saya tidak lolos gara-gara orang ini. Nah, saya berpikiran negatif tentang orang ini. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi pikiran negatif itu? Sekian.
Baik Ustaz, itulah tadi pertanyaan dari Saudara Agil. Silahkan dijawab Ustaz. Barangkali dari pembina dulu. Dari pembina yang lain dulu. Ustazmu. Masya Allah. Jadi begini anak sekalian, saya itu dulu tidak pernah bercita-cita jadi guru. Tidak pernah sama sekali. Kata orang tua saya, waktu saya kecil, masih anak-anak, kalau ditanya sama orang-orang atau orang besar, mau jadi apa nanti kalau besar? Katanya saya bilang, mau jadi tentara. Kemudian seiring waktu berjalan, setelah saya sekolah di SMA, ditanya lagi, saya mau jadi apa? Saya mau jadi dokter waktu SMA. Saya juga pernah bercita-cita jadi dokter. Tapi waktu penentuan jurusan, karena di SMA dulu waktu zaman saya, nanti kelas 2 baru ditentukan jurusan. Ternyata saya lari ke jurusan IPS. Tidak bisa ke IPA. Secara pupus, saya punya cita-cita untuk jadi dokter. Ternyata saya lihat perkembangannya, ternyata saya cocoknya jadi hukum, ahli hukum. Saya pintar bicara, gitu tanya. Artinya ada bakat saya dalam bicara. Lalu saya kemudian bercita-cita jadi praktisi di hukum, aktivis hukum begitu. Saya jadi hakim dan jadi jadi pengacara dan sebagainya. Ternyata setelah saya selesai di Fakultas Hukum, saya mendaftar kiri kanan, ternyata bukan di situ cita-cita tidak pernah saya lolos. Ya, tidak pernah saya mendaftar hakim, tidak. Menjadi polisi juga pernah, waktu selesai Fakultas Hukum, tidak terima juga. Ternyata Allah menakdirkan lain, saya ternyata harus nanti saya mendaftar jadi guru atau ikut di kegiatan-kegiatan keguruan, ternyata larinya ke sana. Artinya seperti ini, sehubungan dengan Agil Wilnaldi, untuk saat ini, apa yang Ananda inginkan dan cocok untuk saya sementara ini, ikuti saja kata hati nuraninya. Tidak usah mendengarkan orang lain. Kalau ada pendapat orang, itu boleh saja kita dengar. Tetapi jangan sampai melawan hati nurani kita dengan cita-cita, dengan keilmuan yang kita miliki. Maksudnya, kata Pak Sambril, ikut dulu Pak Sambril ya, waktu pernah masih dapat Pak Sambril dulu, apalagi namanya ini, ikuti apa yang menjadi keahlian kamu, di situ moodnya, ya di situ ikuti saja itu. Adapun nanti kalau sudah jalan ternyata bukan di situ yang ditakdirkan, itu persoalan Allah itu dengan kita. Itu Allah yang mengatur itu semuanya. Nah, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah sekarang ini, tetapi kalau menurut pendapat saya, ya ikuti dulu apa yang menjadi nurani kita, supaya kita enak belajarnya. Nah, kemudian jangan pernah menyalahkan orang lain, anak-anakku sekalian. Itu yang paling penting. Kalau ada orang yang salahkan kita, lalu kemudian apakah ada efek sampingnya atau buruk terhadap kita, jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena itulah bumbu-bumbu kehidupan kita. Ya, jangan kita, gara-gara kamu ini saya jadi begini. Dia yang mendoakan saya dulu seperti ini. Saya tidak usah, lewati saja itu, kemudian ikuti saja itu tadi. Lalu kemudian setelah selesai, mendaftarlah sesuai dengan apa yang, kalau tidak pernah ternyata tidak mendaftar, lalu kemudian mendaftar di tempat lain, lalu di situ lulus, ternyata disitulah Allah menakdirkan kita. Dan saya sangat bersyukur, ternyata apa yang disampaikan tadi Ustaz Muiz, Allah itu punya rencana yang sangat baik terhadap kita. Mungkin seandainya saya jadi hakim, berapa banyak orang yang sudah saya vonis tidak bersalah. Bisa jadi seperti itu. Berapa banyak keputusan-keputusan saya yang mungkin salah, atau mungkin saya disogok kiri kanan. Tetapi sekarang saya jadi guru, artinya peluang untuk mau berbuat hal-hal yang buruk itu lebih kecil dibanding ketika saya seandainya Allah menakdirkan saya menjadi itu tadi, seandainya saya jadi itu. Jadi sekalian, ikuti dulu cita-cita, ikuti dulu kemauan, keinginan hati, dengan apa yang kita miliki, potensi yang kalian miliki, ikuti dulu. Nanti pada titiknya selesai,
Ya, ikuti sesuai dengan itu, tapi di situ nanti Allah akan menentukan takdir kita kemana. Nah, setelah takdir itu ada, maka cintailah pekerjaan itu, lakukan dengan baik. Nah, mudah-mudahan Allah yang memberikan petunjuk kepada kita seterusnya sehingga amalan-amalan kita bagus untuk itu. Saya kira begitu Ji, kalau saya Agil, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Syah. Mungkin Ustaz bisa dijawab. Masih ada barangkali dari Bapak Ibu pembina? Oke, baik. Ananda Agil ya, Agil. Biasa Agil, tapi yang saya panggil Akil Mansur. Mohon maaf. Kembali memang. Biasa saya mau bilang Agil, ternyata Akil. Akil kan Akil Mansur ya, Akil Mansur, Akil. Agil. Baik, Ananda sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya ingin, kalau tadi Agil bilang saya tidak mau bertanya, tapi ujung-ujungnya bertanya juga. Dari mengangkat satu kasus, misalnya ada orang yang pernah kayak melemahkan semangat. Kita menggebu pada pilihan itu, tiba-tiba orang itu mengatakan sesuatu bahwa kau tidak akan lolos itu. Saya selalu mengarahkan begini, ketika Allah ingin menggagalkan kita, maka boleh jadi Allah memakai orang lain. Karena tidak mungkin Allah yang turun ke bumi. Bisa saja dia pakai orang lain untuk menguji kita, dia pakai orang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata setelah berjuang, gagal. Lalu berusaha untuk mindset kita, membangun pikiran positif, ternyata di balik pikiran-pikiran itu tetap muncul pikiran-pikiran negatif yang seakan-akan menyalahkan tadi ini. Mungkin karena doamu, mungkin karena keceplosan kata-kata itu yang menyebabkan. Kalau dalam Al-Quran Ananda, jelas sekali Allah mengatakan bahwa bila terjadi sesuatu yang mengecewakan dirimu, bila terjadi sesuatu yang melukai perasaanmu, bila terjadi sesuatu kau gagal pada sesuatu yang kau inginkan, maka apa kata Allah? Jangan kau salahkan siapapun, tapi koreksilah dirimu sendiri. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah menyuruh kita untuk muhasabah lagi, memikirkan diri kita. Sebenarnya faktor kesalahannya ini, saya mau kasih begini Ananda. Boleh jadi pada saat ada orang berkata begitu tadi, yang berusaha melemahkan kita, kita perlu pahami juga, mungkin orang ini tidak mau bersaing dengan kita. Akhirnya dia berusaha mengeluarkan statement yang sifatnya untuk merendahkan. Karena kalau dalam ilmu retorika itu ada memang istilahnya memberi perlambang buruk untuk melemahkan hatinya lawan. Karena kalau hatinya sudah lemah, kalau kekuatan hatinya sudah kalah, maka di situ pikirannya itu tidak akan normal lagi. Di situ akan kacau. Bayangkan itu, saya kasih contoh. Misalnya, mohon maaf, Ronaldo atau Messi main bola, beliau itu mereka ini luar biasa, tapi ketika permainan lawannya itu keras kepada dia, dikerasi, disakiti dan lain sebagainya, diprovokasi, akhirnya otaknya sudah tidak normal lagi berjalan, hatinya, mentalnya di situ teruji, maka biasa dapat kartu merah. Begitu juga seperti itu. Boleh jadi orang ini bahaya ini Agil, kalau mau dikasih, kalau tidak dikasih begini, dilemahkan jiwanya, maka dia kasihlah kata-kata itu, ternyata kita terpengaruh. Nah, gara-gara terpengaruh itu melemahkan semangat belajar kita, melemahkan persiapan kita untuk menghadapi itu, sehingga berakibat kegagalan itu tadi. Oleh karenanya Anandaku, apa yang dikatakan Pak Sepudin tadi, bahwa apapun pengaruh-pengaruh dari luar, baik sifatnya menjelekkan, apakah itu pengaruh dari teman kita, ikuti tadi ini suara hati kita. Biarkan hati kita merdeka, biarkan perasaan kita merdeka mengikuti apa yang kita inginkan. Kalaupun ada itu tadi yang mau menjatuhkan kita, mau mencampakkan, mau ini,
anggaplah itu kalau istilahnya para misalnya kayak Ustaz Abdul Somad itu disakiti, dicaci maki, apa kata Ustaz? Anggaplah itu vitamin, anggaplah itu vitamin. Yang kedua, anggaplah itu kontrol untuk semakin kita makin memperhatikan aib kita, kekurangan diri kita. Nah, begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu bijak Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan benci orang yang benci kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Jangan benci. Lalu sahabat berkata, kenapa engkau mengatakan jangan benci orang yang benci kita? Apa kata beliau? Karena orang yang benci kita, dia akan berusaha mencari kekurangan-kekurangan pada diri kita, lalu kekurangan itu akan diceritakan ke sana kemari. Akhirnya kita bisa tahu apa kekurangan kita. Karena begini Ananda, Agil, dan yang lain, kalau kita mau berkaca, bercermin, untuk melihat kekurangan diri kita, maka saya yakin kita mungkin bisa menemukan, tapi tidak semua. Tapi kalau kita ingin tahu apa kekurangan kita, bagaimana kejelekan kita, maka bercerminlah, berkacalah dengan orang. Apalagi kalau orang yang tidak suka kepada kita. Karena orang yang tidak suka itu akan mencari kekurangan-kekurangan kita. Maka ketika dia memberikan informasi tentang kekurangan kita, dia menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu perlu diintrospeksi, perlu direnungi itu. Betulkah ini? Coba kita berkaca, kita coba perhatikan diri kita. Maka setelah kita dapat menemukan kebenaran itu tentang diri kita, tentang hakikat diri kita, maka kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa dari pelajaran itu kita bisa bersikap, oh begini saya harus bersikap, begini saya harus menghadapi yang begini, maka dengan itu akan melahirkan ketenangan, kita bisa melahirkan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Saya mau kasih satu contoh Ananda, saya pernah ceritakan juga ini ketika saya menghadapi kalian dulu di kelas. Ada seekor sapi jatuh dalam lubang, mungkin kalian masih ingat. Ada seekor sapi jatuh ke dalam lubang. Sapi ini sumur mati, sumur tua, tapi kedalamannya agak dalam. Dia jatuh ke dalam. Ketika dia sudah ada dalam lubang, dia ingin berusaha naik ke permukaan. Tapi karena dia binatang, tidak bisa. Tidak sama kalau kita kan bisa pakai tadi, dia kan tidak bisa. Nah, di saat dia berjuang untuk bangkit, di saat dia berjuang untuk memperbaiki diri, di saat dia berjuang untuk keluar dari lubang itu, tiba-tiba datang orang buang sampah ke dalam lubang itu. Kepalanya, punggungnya penuh dengan sampah. Tapi apakah sapi ini marah dengan sampah itu, dengan sampah yang jatuh ke dalam dirinya? Kalau dia mau bijak, maka justru dia akan bersyukur. Kenapa? Semakin banyak sampah yang jatuh ke dalam lubang di bawah kakinya, maka semakin banyak sampah itu tadi yang dibuang orang ke dalam lubang di bawah kakinya, maka dia pun akan semakin naik, terangkat ke permukaan dan bisa keluar dari solusi itu. Begitu juga semakin banyak orang yang menceritakan kekurangan kita, semakin banyak orang yang mematahkan semangat kita, jadikan itu cambuk, jadikan itu semangat, jadikan itu pelecut untuk membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita. Jangan terpengaruh anandaku dengan perlakuan-perlakuan seperti itu, karena jangan sampai dia hanya tidak mau melihat kita berhasil, karena yang namanya hati orang itu kita tidak tahu Ananda. Boleh jadi di depan kita senyum, boleh jadi di depan kita kata-katanya manis, tapi kita tidak tahu isi hatinya. Boleh jadi dia merasa tersaingi selama ini, boleh jadi selama ini hatinya benci sebenarnya sama kita, maka dia berusaha melemahkan kita, melemahkan kejiwaan kita, melemahkan semangat kita, sehingga bisa berpengaruh kepada cara belajar, persiapan kita. Maka jangan kita terpengaruh dengan itu. Kalaupun ada, terima saja, dengarkan. Kata orang, dengarkan, jangan usah terpengaruh. Kalau memang ada, silakan direnungi dan lain sebagainya. Tapi tadi jadikan dia cambuk, atau jadikan dia seperti sampah yang jatuh ke dalam lubang, yang bisa mengangkat kita naik ke atas ke permukaan. Saya kira begitu Ananda Agil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, thank you. Ya, untuk teman-teman yang lain, siapa masih ada yang ingin bertanya? Sudah kapan, Dek? Cukup, kalian mungkin perlu Jadi kami juga mau istirahat ya, karena ada pekerjaan lagi besok. Saya nenakku sekalian, mohon maaf moderator, dan kesempatan ini saya mohon pamit. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa ketemu di tempat ini bersama kalian.
sudah lepas rindunya ini juga. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Kalau ada waktu, kalau sudah hilang musim corona, datanglah ke rumah jalan-jalan atau ke sekolah habis lebaran atau apa, silakan. Sekali lagi seperti Bu Ida tadi, saya juga mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dulu ketika kita bersama-sama. Mudah-mudahan jadi pembersih segala aktivitas kita dan bebas kita nanti di hari di Yaumil Qiyamah nanti pemeriksaan untuk kita, ya, tidak ada lagi beban hal-hal. Kalaupun ada sesuatu yang pernah saya pinjam apa dan sebagainya, bisa hubungi saya, nak. Mudah-mudahan bisa saya normalkan kembali seperti biasa. Oke, saya terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit. Saya duluan, Ustaz. Ya, karena ada yang ingin saya selesaikan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, ketua angkatan dan lain-lain, ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, saya tetap bersedia. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi rabbikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syah. Semoga sehat selalu Pak Syah. Amin, amin. I love you, Pasha. Makasih Pak Syah. Ya, selanjutnya kami mohon kesediaan Ayahanda Ustaz Abdul Muiz untuk memimpin doa bersama. Oke, baik. Ya, yang rekam ini siapa? Yang rekam ini siapa? Agil, Ustaz. Agil. Oh, Agil. Oke. Bukan Ustaz, Bos. Amil. Ya. Amil Ustaz. Amil Ustaz. Amel Ustaz. Dia host. Ada juga sama saya Ustaz yang bagian pertamanya pembukaan ada sama saya. Oh iya. Kenapa nak teruskan semua? Oke, begini. Saya kan berusaha untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin sudah dinonton barangkali pengajian saya dengan angkatan keempat di YouTube. Ya, sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Ya Ustaz. Barangkali Ustaz. saya sengaja upload di YouTube untuk kalian nonton supaya salah satu tujuanku adalah untuk memancing kalian untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah saya dihubungi oleh Rahmayani. Hadir Rahmayani ini? Hadir. Rahmayani hadir? Iya Ustaz, ada. Oh, Masya Allah. Saya dihubungi atas nama mewakili angkatan kalian bahwa akan ada rencana. Saya sangat bersyukur, saya sangat merespon ada kegiatan-kegiatan seperti ini, dan makanya saya meminta rekaman ini seperti yang angkatan 4, dia kirimkan saya setelah dia rekaman itu, hasil rekaman itu dia kirimkan ke saya. Nanti saya olah kembali untuk saya kalau ada yang perlu saya potong, kemudian saya nanti upload di YouTube supaya bisa menjadi kenangan. Tujuannya begini Anda sekalian. Nasihat yang saya sampaikan tadi mungkin karena terus terang tadi saya juga tidak tahu kenapa lancar sekali saya bicara seperti itu, kenapa saya bisa menyampaikan nasihat-nasihat seperti itu, dan Anandaku bisa merasakan bagaimana pengaruh kejiwaan dengan nasihat-nasihat tadi yang kami sampaikan dari Bapak Ibu guru pembina. Dan kalau ini mau diulang, kalau Ananda mau menyuruh saya untuk mengulang ini, maka mungkin tidak akan sama lagi pendekatan kejiwaannya. Tidak akan mungkin sama sampai masuk ke dalam hati. Mungkin tidak akan sama. Tapi alhamdulillah ada yang rekam, maka insya Allah kenangan ini Ananda, kenangan ini akan tetap ada di ini. Misalnya kalau Ananda aku kirimkan ini nanti dan saya masukkan di YouTube, maka selama saya tidak menghapus nanti hasil pengajian ini, selama saya tidak menghapus, selama saya hidup dan saya tidak menghapus, atau selama YouTube tidak menghapus ini, maka insya Allah sampai hari kiamat kalau YouTube masih ada, rekaman ini pun akan tetap ada. Artinya begini, Ananda kalian. Artinya begini, bila nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, ketika Anandaku nanti sudah punya anak, sudah punya keluarga, kau bisa mengatakan, artinya mungkin kau ingin ada anakmu atau mungkin ada orang-orang dekatmu yang menghadapi persoalan-persoalan seperti yang kalian tanyakan tadi,
dan anandaku mungkin tidak mampu menyampaikan bahasa seperti apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, maka bisa anandaku putarkan di YouTube itu. Ini ada dulu ustadku, ini nasihatnya. Ini dulu ada Pak Saifuddin, dulu ada Ibu Ida seperti ini, ada dari Pak Ansar begini. Maka bisa anandaku putarkan. Misalnya 30 tahun kau bisa ceritakan, kau bisa perlihatkan itu rekaman-rekaman ini kepada anak-anakmu yang akan datang. Mungkin kami Ustadz Muiz, mungkin Pak Saifuddin, kami semua mungkin sudah meninggalkan dunia ini, mungkin kami sudah wafat. Di saat itulah anandaku semua, ketika kalian teringat dengan bapak dan ibu guru, ketika engkau teringat kepada orang-orang yang pernah membentuk karakter kalian, tidak ada yang kami harapkan pada saat itu, kecuali tetesan-tetesan doa, keikhlasan tanganmu, keikhlasan hati untuk mengangkat tanganmu kepada Allah untuk mendoakan kami semua. Oleh karenanya Ananda, terus terang saya katakan bahwa saya selaku pembina atas nama pribadi tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Karena itu tadi saya perlu menyampaikan bahwa kami para pembina tidak pernah berhenti mendoakan supaya ada feedback, ada umpan balik antara kami dari pembina dengan Ananda. Kami mendoakan Ananda, kami mohon Ananda pun juga mendoakan kami sehat selalu, kemudian berkah umur, kemudian bisa makin sukses dan bahagia dalam segala aktivitas kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan kembali di dunia dan dikumpulkan kembali di akhirat nanti insya Allah. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, saya pun juga selama kurang lebih 3 tahun saya biasa kasar, saya biasa marah, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki saya mohon kepada anandaku semuanya ikhlaskan hati untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah saya lakukan, baik dalam bentuk perbuatan ataupun kata-kata, atau mungkin dalam singgungan-singgungan. Karena dulu saya sering menyinggung-nyinggung Ananda, misalnya waktu ada pengkaderan dulu, saya tidak dimasukkan sebagai pemateri, maka saya katakan itu ada hikmahnya, karena saya justru dipanggil ke IAIN Parepare menghadapi orang yang lebih besar. Maka dari pengalaman-pengalaman seperti itulah Ananda, itulah tadi yang saya bahasakan sebenarnya. Banyak yang saya bahasakan itu hanya dari pengalaman-pengalaman hidup yang saya coba padukan dengan apa yang saya baca, yang saya dapat, yang saya dengar. Ananda sekalian yang sama-sama dimuliakan, sudi kiranya untuk memberikan maaf, jangan sampai dosa kesalahan ini yang akan menjadi penghambat saya nanti dalam proses perjalanan saya nanti ke akhirat. Maka mari kita saling memaafkan, mari kita saling mendoakan. Kemudian kenangan ketika saya berulang tahun kemarin, saya sangat bersyukur, terima kasih banyak dengan apa yang kalian lakukan. Tidak pernah saya diperlakukan seperti itu, nanti pada angkatan kalian baru mendapatkan perlakuan seperti itu. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan bisa bernilai ibadah, bernilai amal soleh di hadapan Allah, dan mudah-mudahan saya senantiasa ikhlas untuk mendoakan yang terbaik buat Ananda semua insya Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kembali istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau yang Maha mengatur, Engkau yang Maha menciptakan. Bila Engkau yang menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada daya kami untuk menolak itu. Tapi bila Engkau yang menolak sesuatu untuk tidak terjadi, walaupun kami berusaha, walaupun kami sekuat tenaga mengerahkan seluruh potensi pada diri kami, maka kami sadar dan kami insaf kekuatan diri kami. Kami memiliki kekuatan hanya karena pinjaman darimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, sampaikan salawat bacaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kerendahan diri kami, dengan segala dosa yang ada pada diri kami mengakui diri kami lemah. Kami ingin datang kepadamu, tapi kami sadar kami ini pelaku maksiat, kami ini pelaku dosa. Maka kami bertawassul kepada Muhammad SAW. Kami bertawassul atas kemuliaan Nabi Muhammad, atas kemuliaan dan keberkahan yang telah Kau berikan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Selama perkenalan kami dengan anak-anak kami kelas angkatan ke-5 ini, angkatan ke-6 ini, jadikan ini adalah semua
kesalahan yang kami lakukan, bukakan hati kami untuk saling memaafkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, jadikan pertemuan selama 3 tahun ini, kami selalu saling mengingat dalam kebaikan. Kami selalu jadikan pertemuan ini kami selalu saling mengingat untuk dalam hal kebaikan dan saling mendoakan. Dan jadikanlah tali ikatan ini dalam ikatan ikhwani yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kesempatan untuk membalas kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami ini, angkatan ke-6 ini, angkatan yang terbaik di masa yang akan datang, ya Allah. Bimbinglah mereka sesuai dengan talenta yang Engkau titipkan ke dalam diri mereka. Bimbinglah mereka di jalan sesuai dengan bakat yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon kepadamu, ya Allah, bimbing mereka, ya Allah. Lindungi anak-anak kami ini dimanapun mereka berada, ya Allah. Lindungi mereka dari pengaruh narkoba. Lindungi mereka dari pengaruh zina. Lindungi mereka dari pengaruh pergaulan bebas. Ya Allah, kami titipkan mereka kepadamu dimanapun mereka berada, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, apabila mereka melanggar perintahmu, apabila mereka keluar dari aturanmu, maka tegurlah mereka dengan lemah lembut. Tegurlah mereka dengan caramu yang penuh rahman dan kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing mereka, cerdaskan otak mereka, ya Allah. Cerdaskan emosional mereka, cerdaskan spiritual mereka, agar mereka menjadi hamba-hamba yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang beruntung di dunia, berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Mereka lah harapan kami di masa yang akan datang, ya Allah. Maka jadikanlah mereka pelanjut estafet, pelanjut generasi di masa yang akan datang, yang betul-betul takut kepadamu, ya Allah, yang betul-betul cinta kepada para ulama, yang betul-betul cinta kepada keluarga, cinta kepada agama, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesalahan yang terjadi di antara kami, bukakan hati kami dengan penuh keikhlasan untuk saling memaafkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya pertemuan ini, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ananda Anissa. Mohon maaf Ananda, dari saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ridwan Amin, kenangan di Tanah Suci terus teringat. Ananda kelas angkatan ke-6 ketika kita kemarin saling suap kue ulang tahun masih teringat. Ketika kumpul di musalla, kenang-kenangan di tempat yang semuanya masih teringat. Dan itu akan teringat sampai selama saya hidup di dunia. Satu yang saya minta Ananda, mewakili seluruh pembina, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kami. Ketika kami sudah meninggal dunia, bila suatu saat kau mendengar berita Abdul Muiz telah wafat, Abdul Muiz telah meninggal dunia, yang paling saya harapkan dari kalian adalah ketulusan untuk mendoakan kami dari pembina semua, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, Ustaz. Sehat-sehat, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Love you 3000. Sakia. Waalaikumsalam. Makanya itu, Ustaz. Makan ini. Ustaz baca atur rambutnya. Jadi saya tunggu rekamannya ya. Amel, saya tunggu rekamannya. Saya tunggu rekamannya. Yes, Ustaz. Kirim di saja. Kirim di WA aku saja, di WA. Di nomor WA aku. Iya, Ustaz. Tarik, sis. Mongko. Oke. Mana Amel? Iya, Ustaz. Di
Kalau Amel dengar suara saya, jadi saya tunggu betul supaya saya bisa kelola pengeditannya, kemudian insya Allah supaya lebih cepat masuk di YouTube nanti insya Allah. Bagi Ananda yang belum subscribe, channel Ustadz, saya mohon bantu kembangkan channel Ustadz Abdul Muiz. Oke, makasih. Makasih. Oke, saya undur diri. Mohon maaf. Saya undur diri. Ustaz. Assalamualaikum Banyak Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tarik sis. Baik Ustaz. Semoga. Kasih. Irama. Terima banyak Ustaz. Ustaz, salam rindu Ustaz. Kau pakai jenun naik. Kapan lagi jadi rumah? Irama. Mandre. Tarik sis. Asmangka. Apa jadi timit tarik? Anjing. Kong Sunjinya.